Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JM Jahe. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jenal Mustafa. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di daerah Cimahi sambil melanjutkan pendidikan di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Selain itu, saya juga mempunyai usaha sampingan di bidang usaha jual beli jahe yang saya beri nama JM Jahe, yang berarti JM berarti jahe merah dan kebetulan sama dengan inisial saya Jenal Mustafa. Langsung saja saya ingin berbagi pengalaman mengenai wirausaha jual beli jahe saya. Dalam melakukan pemasaran, saya lebih banyak melalui online seperti menggunakan Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Dalam pengadaan stok jahe bisa dengan beberapa cara. Pertama yaitu dengan bertani jahe, kedua dengan membeli dari petani, kemudian dengan membeli dari pengepul, kemudian membeli dari sesama penjual. Oke, kalau dengan bertani jahe kita bisa mendapatkan jahe salah satunya dengan cara bertani jahe. Hanya kalau dengan cara ini kita baru mendapatkan jahe setelah panen. Waktu panen antara 6 sampai 12 bulan dan juga kuantiti jahenya juga hanya sesuai hasil panen kita. Oke, kemudian membeli dari petani jahe. Tentunya kita harus tahu lokasi petani jahe yang bisa dibeli jahenya dengan harga yang kompetitif. Kemudian membeli dari pengepul, biasanya para petani jahe selain menjual jahenya langsung kepada konsumen, juga kepada pengepul dan kita bisa membeli jahe dari pengepul untuk kita jual lagi. Biasanya selisih harga dari pengepul lebih tinggi sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Membeli dari sesama penjual jahe. Antara penjual jahe juga biasanya bekerja sama saling menawarkan stok jahenya apabila ada salah satu penjual jahe yang kekurangan barang, sementara permintaan konsumen sangat tinggi dan jahe di petani atau pengepul sudah habis. Nah, untuk pemasaran jahe, pertama kita bisa berjualan di toko. Kalau kita mempunyai toko, kita bisa menjual jahe di toko dengan memasang banner menjual jahe supaya dapat terlihat oleh orang-orang yang lewat bahwa toko kita menjual jahe. Nah, bannernya seperti ini. Kalau untuk toko jahe saya. Kemudian kita juga bisa berjualan di status WhatsApp. Dengan melihat status WhatsApp, kita orang yang nomor kontaknya ada di HP kita akan tahu bahwa kita berjualan jahe. Oleh karena itu, semakin banyak kontak kita maka akan semakin banyak yang tahu bahwa kita berjualan jahe. Nah, contoh berjualan jahe di status WhatsApp kita seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa berjualan di marketplace di dalam Facebook. Dengan berjualan di marketplace, pasar kita akan lebih luas lagi jangkauannya. Bahkan bisa seluruh Indonesia hingga mancanegara. Contohnya seperti ini. Kita bisa masuk ke pasar-pasar tradisional, bisa pasar online, bisa pasar induk. Nah, untuk proses transaksi, pertama bisa cash, pembayaran langsung di tempat. Pembayaran secara cash biasanya pembeli datang langsung ke toko atau gudang kita. Bisa juga melalui transfer sebelum barang dikirim ke pembeli. Pembayaran via transfer biasanya dilakukan apabila lokasi pembeli jauh dengan lokasi toko atau gudang kita. Untuk transfer sebelumnya barang dikirim tentunya kita harus bisa meyakinkan pembeli bahwa kita bukan penipu dan bagaimana caranya supaya konsumen kita percaya bahwa kita memang jujur dan kunci sukses dalam berwirausaha itu adalah kejujuran.
Selanjutnya bisa juga transfer setelah barang dikirim ke pembeli. Hati-hati, untuk metode ini jangan sampai penjual kena tipu. Karena dalam jual beli rempah-rempah banyak sindikat penipu yang bermain di jual beli jahe. Metode ini dilakukan biasanya apabila pembeli dan penjual sudah saling mengenal baik dan sudah sering transaksi jual beli jahe. Untuk contoh proses transaksi melalui Facebook yang berlanjut ke transaksi di WhatsApp seperti ini. Biasanya untuk di dalam Facebook kemudian berlanjut ke inbox di Messenger seperti ini. Pertama, menanyakan ketersediaan, apakah ini masih ada jahenya. Kemudian kita jawab silahkan masih. Kemudian dia menanyakan harga, kita jawab harganya. Seperti ini 35.000 per kilogram. Jadi menanyakan juga lokasi. Kemudian meminta nomor WA. Setelah meminta nomor WA, kemudian lanjut ke WA. Saya kasih nomor WA-nya. Kemudian dia mulai mengechat saya dengan aplikasi WhatsApp. Kemudian dia langsung setuju mau membeli 5 kilo. Langsung kalau untuk yang dekat bisa dikirim langsung. Kebetulan dekat. Nah, untuk transaksi online yang berhasil, barang dikirim melalui jasa kirim. Pembayaran melalui transfer. Ini contohnya barang-barang yang sudah dikirim melalui jasa kirim. Ini resi jasa kirimnya udah lumayan banyak. Ini pembayaran melalui transfer, bisa dilihat lumayan banyak juga sih. Ada yang partai besar, ada yang partai kecil. Dari mulai 1 kilogram penjualan sampai dengan 1 ton, ada bahkan yang lebih. Nah, untuk pembukuan jual beli jahe dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan jual beli, seharusnya hal sekecil apapun dalam proses jual beli tersebut harus tercatat. Karena dengan demikian kita dapat memastikan apakah usaha kita dapat untung atau tidak. Nah, untuk modal, besarnya modal dalam wirausaha jual beli jahe itu relatif. Ada yang mengeluarkan modal dulu untuk membeli jahe kemudian dijual. Ada juga yang mencari dulu konsumen, kemudian kita mengambil barang dulu dari supplier kita. Setelah barang kita jual kepada konsumen tersebut, baru kita bayar kepada supplier kita. Untuk biaya operasional, setiap transaksi jual beli berbeda-beda besarnya, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, ini pembukuan jual beli toko jahe saya. Ini pengeluaran dan pemasukan dari tanggal 9 Februari sampai 8 April. Bisa dilihat lumayan banyak juga. Totalnya. Nah, dari pembukuan di atas dapat dilihat modal pembelian jahe yang dikeluarkan beserta biaya operasional sebanyak 1.172 kg atau 1 ton lebih dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar Rp23.904.000. Jadi rata-rata pengeluaran per kilogramnya adalah Rp23.904.000 dibagi 1.172 kg sebesar Rp20.356. Dan dapat dilihat juga pemasukan dari penjualan jahe tadi
dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 7 April 2021 sebanyak 1.335 kg adalah sebesar Rp33.229.500. Jadi rata-rata pemasukan per kilogramnya adalah Rp33.229.500 dibagi 1.335 kg, yang menjadi rata-ratanya yaitu Rp24.891. Sehingga setelah kita lihat dari data pengeluaran dan pemasukan di atas, dapat kita simpulkan bahwa wirausaha jual beli jahe ini memperoleh margin keuntungan per kilogramnya sebesar Rp24.891 dikurangi dengan Rp20.396. Hasilnya margin keuntungannya yaitu Rp4.495. Oke, mudah-mudahan dengan pengalaman saya berjualan jahe dapat membuat atau menjadikan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.